Seringkali ketika kita membaca sebuah teks dan sudah selesai, kita masih belum tahu apa sih isi dari teks tersebut. Untuk itu, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok agar kalian lebih mudah paham isi dari teks bacaan. Hal pertama kali yang harus kalian ingat adalah bahwa setiap bacaan dibangun berdasarkan pokok permasalahan tertentu. Jadi, sebuah teks akan dituliskan jika ada pokok permasalahannya. Contohnya, hari ini yang menjadi pokok permasalahan di sekitar kita adalah maraknya penyebaran virus COVID-19. Maka seseorang akan menulis sebuah teks dengan pokok permasalahan yaitu bahaya penyebaran virus COVID-19. Maka pokok permasalahan tersebut disebut juga sebagai ide pokok. Bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah teks? Yang pertama, kita harus membaca teks secara utuh dengan seksama. Utuh artinya secara lengkap. Yang kedua, kita harus memahami topik dari teks tersebut. Ketiga, kita harus menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Barulah kita akan menentukan ide pokoknya. Mari berlatih cara menentukan ide pokok. Yang pertama, kita harus membaca teks secara utuh, secara lengkap. Contoh dalam paragraf ini kita harus membacanya dari awal hingga akhir kalimat. Selama ini, mungkin kamu mempunyai barang-barang bekas yang menumpuk di dalam rumah. Misalnya sampah botol, plastik, kaleng, kaca, kardus, atau koran bekas. Tentunya kamu seringkali tidak peduli akan barang-barang yang sudah tidak terpakai itu. Biasanya, jika orang yang tidak memiliki ide kreativitas dalam pikirannya, barang-barang tersebut akan segera dibuang atau dijual ke tukang loak. Padahal, jika kamu berpikir lebih kreatif, barang-barang bekas tersebut dapat menjadi sebuah karya yang menarik, unik, lucu, dan tentunya memiliki nilai seni dan harga yang tinggi. Setelah kita membaca teks secara utuh, dari awal hingga akhir kalimat, maka tahap selanjutnya yaitu memahami topik dari teksnya. Topik dari teks tersebut dapat kita ambil dari kata-kata yang sering muncul. Untuk kata-kata yang sering muncul di dalam teks ini adalah barang-barang bekas. Maka dapat disimpulkan bahwa topik dari teks tersebut adalah barang-barang bekas. Selanjutnya, kita akan menentukan kalimat utamanya. Jika kalian lihat dan baca kembali teks tersebut, kita dapat menemukan bahwa kalimat utama dari paragraf ini terdapat di akhir paragraf, yaitu padahal jika kamu berpikir lebih kreatif, barang-barang bekas tersebut dapat menjadi sebuah karya yang menarik, unik, lucu, dan tentunya memiliki nilai seni dan harga yang tinggi. Jadi kalimat utamanya di akhir paragraf sehingga disebut paragraf induktif. Kenapa ada di akhir paragraf? Karena kalimat ini sudah mewakili seluruh isi dari paragraf tersebut. Setelah kita menemukan kalimat utama, barulah kita dapat menentukan ide pokok yang terdapat di dalam kalimat utama. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ide pokok dari teks tersebut adalah barang-barang bekas
dapat menjadi benda yang lebih bernilai seni dan harga tinggi jika kita kreatif. Jadi, ide pokok itu didapatkan dari inti kalimat utama. Kalian bisa menggunakan bahasa sendiri dalam menentukan ide pokok, tetapi harus berdasarkan kalimat utamanya. Jadi kalian harus ingat bahwa ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama. Jika kalimat utama selalu berbentuk kalimat, sedangkan ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Yang kedua, ide pokok merupakan inti dari kalimat utama, sehingga kalian harus menyimpulkan dengan bahasamu sendiri. Diharapkan penjelasan ini cukup jelas. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar.